لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Subhanallah, ketika kita berada di kota Madinah, banyak sekali pesan-pesan yang indah yang kita bisa saksikan langsung, baik melalui Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Di antara tempat yang menjadikan kunjungan kita ini begitu indah di kota Madinah adalah Masjid Qiblatain, atau masjid yang memiliki dua kiblat. Masjid Qiblatain memiliki makna sejarah dan spiritual yang sangat dalam bagi kita umat Islam. Ia menjadi simbol kesungguhan dan kesabaran di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercermin dalam peristiwa perubahan arah kiblat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Sungguh kami sering melihat wajahmu, wahai Muhammad, menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka palingkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini menjelaskan kesungguhan Rasulullah SAW dalam berdoa. Apabila beliau yang dijamin doanya mustajab dikabulkan oleh Allah, memerlukan kesabaran, memerlukan keistiqomahan di dalam berdoa, maka tentu kita memerlukan kesabaran di dalam bersimpuh di hadapan Allah, memohon hajat-hajat yang kita inginkan. Rasulullah SAW, beliau sangat ingin agar arah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa saat ini yang berada di utara kota Madinah, ke arah Ka'bah yang ada di selatan kota Madinah. Jadi dahulu ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, maka beliau sholat, katakan ini Ka'bah. Maka beliau sholat di sebelah selatan Ka'bah. Ketika sholat itu, beliau posisi di sebelah selatan Ka'bah, menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Masjidil Aqsa. Namun saat beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah ada di tengah-tengah. Sehingga beliau nggak bisa lagi menggabungkan saat sholat ke menghadap Ka'bah dan sekaligus Masjidil Aqsa. Beliau harus memilih menghadap ke Ka'bah di selatan atau menghadap ke Masjidil Aqsa di utara. Nah, berdasarkan perkataan para ulama yang rajih bahwa ini perintah dari Allah, beliau diminta untuk sholat ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa. Orang Yahudi di kota Madinah menganggap Islam mengikuti mereka karena kiblatnya sama-sama ke Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah SAW memohon, mengemis kepada Allah agar umat Islam diberikan kiblat tersendiri, yaitu Ka'bah. Butuh 16 bulan beliau mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah kesabaran dalam berdoa. Tidak putus asa, selalu meminta, mengemis kepada Allah, menjadi kunci kesuksesan kita. Beliau tidak mengucapkan permohonan secara lisan, tetapi terus menengadah ke langit. Beliau begitu sabar, beliau menunggu dikabulkan doanya. Apa yang terjadi? Masjid Qiblatain menjadi tanda dan saksi dari perubahan. Di masjid inilah turun perintah Allah. Para sahabat yang sholat di Masjid Qiblatain, sholat asar, 2 rakaat masih menghadap ke Masjidil Aqsa di utara. Begitu mau ke rakaat ketiga, tiba-tiba datang seseorang bilang, "Uwilatil qiblah," kiblat sudah dirubah. Akhirnya 2 rakaat terakhir mereka menghadap ke Ka'bah di selatan. Maka dijulukilah sebagai Masjid Qiblatain. Ini menunjukkan ketaatan tanpa ragu. Kita yang berziarah ke kota Madinah mendapatkan pelajaran penting. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, meski hanya dalam hati. Lebih baik lagi kita ungkapkan dan bersabarlah untuk menunggu terkabulnya doa. Kadang Allah memberikan ujian untuk keimanan kita. Dan taatlah ketika doa dikabulkan oleh Allah, walaupun dalam bentuk perintah atau ujian, terima dengan penuh keikhlasan. Masjid Qiblatain menjadi pengingat nyata
bahwa perubahan besar bisa terjadi melalui doa yang tulus, kesabaran yang kuat, dan ketaatan yang teguh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata